Poin F, visi otonomi daerah. Visi otonomi daerah dibagi menjadi 3. Yang pertama, visi otonomi daerah di bidang politik, visi otonomi daerah di bidang ekonomi, dan visi otonomi daerah di bidang sosial serta budaya. Yang pertama, visi otonomi daerah di bidang politik. Bidang politik karena otonomi ialah butir berasal kebijakan desentralisasi serta demokrasi. Yang kedua, visi otonomi daerah di bidang ekonomi. Visi otonomi daerah ini mengandung makna bahwa otonomi daerah di suatu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional daerah. Lalu yang ketiga, visi otonomi daerah di bidang sosial dan budaya ialah memelihara dan mengembangkan nilai, tradisi, karya seni, karya cipta, bahasa, dan karya sastra lokal yang dipandang kondusif dalam mendorong masyarakat untuk merespon positif dinamika kehidupan di sekitarnya. Lalu lanjut poin G, model desentralisasi. Model desentralisasi ini dibagi menjadi 4, yakni dekonsentrasi, devolusi, privatisasi, dan delegasi. Selanjutnya ke poin 4, delegasi. Pelimpahan pengambilan keputusan dan kewenangan manajerial untuk melakukan tugas khusus kepada organisasi yang tidak secara langsung berada di bawah pengawasan pemerintahan pusat. Lanjut ke poin H, otonomi daerah di Indonesia. Indonesia terus mengalami perbaikan konsep pembagian daerah yang seluruh daerahnya dipisahkan oleh laut, baik itu dari Sabang sampai dengan Merauke. Terlihat dari aturan yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan masalah otonomi daerah, serta dari tahun 1994 sudah terjadi perubahan konstitusi atas Undang-Undang 1945 sebanyak 5 kali. Ke poin I, desentralisasi dan dekonsentrasi dalam negara kesatuan. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang administrasi dari pemerintah pusat kepada pejabatnya yang berada pada wilayah negara di luar kantor pusat. Sedangkan dekonsentrasi ialah pelimpahan wewenang pada pejabat atau kelompok pejabat yang diangkat oleh pemerintah pusat dalam wilayah administrasinya. Dalam konteks ini, yang dilimpahkan adalah wewenang administrasi, bukan wewenang politik. Wewenang politiknya tetap dianggap oleh pemerintah pusat. Latar belakang diadakannya sistem dekonsentrasi adalah karena tidak semua urusan pemerintah pusat dapat diserahkan pada urusan pemerintah daerah menurut asas desentralisasi tersebut. Pertimbangan dan tujuan diselenggarakan asas dekonsentrasi ini ada empat pertimbangan. Yang pertama, meningkatkan efisien dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah, pengelola pembangunan, dan pelayanan terhadap kepentingan umum. Yang kedua, memelihara komunikasi sosial kemasyarakatan dan sosial budaya dalam sistem administrasi negara. Dan yang ketiga, memelihara keserasian pelaksanaan pembangunan nasional. Serta yang keempat, yang terakhir, memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi setidaknya memiliki 2 peran untuk masyarakat. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan yang kedua, tujuan politik pembangunan melalui desentralisasi pembangunan kesejahteraan masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Lanjut yang terakhir ke poin J, dimensi otonomi daerah. Dimensi politik merupakan sebuah bentuk dari politis dari kabupaten atau kota dan juga penyelenggaraan pemerintahan yang dimana berada di bawahnya
tidak memiliki sebuah bentuk daripada kefanatisme kedaerahan. Yang kedua, dimensi administratif. Pada dimensi ini, penyelenggaraan dan juga pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat harus bisa menjadi lebih efektif, yang dimana pada masing-masing pelayanan tidak dibutuhkan sebuah birokrasi yang panjang. Yang ketiga, kabupaten atau kota. Kabupaten atau kota merupakan sebuah ujung tombak daripada pelaksanaan pembangunan yang ada.